Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Idobi SPDI MPD, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kepada teman-teman yang mudah-mudahan selalu dalam keberkahan menuntut ilmu. Pertama-tama puja dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana atas taufik, hidayah, kesempatan, kesehatan kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, sekaligus kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini akan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi makiyah dan madaniyah. Adapun beberapa poin penting yang akan kami bahas dalam materi ini, yaitu yang pertama, pengertian makiyah dan madaniyah, yang kedua, tanda-tanda surah makiyah dan madaniyah, yang ketiga, ijma ulama mengenai makiyah dan madaniyah, yang keempat, perbedaan surah makiyah dan madaniyah, dan yang terakhir yaitu hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari makiyah dan madaniyah. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama mengenai pengertian makiyah dan madaniyah akan disampaikan oleh saya pribadi. Makiyah yaitu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan madaniyah yaitu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul yaitu di kota Madinah. Nah, asal dari makiyah dan madaniyah itu tersendiri yaitu berasal dari dua kota besar, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Namun ternyata dalam menentukan surah makiyah dan madaniyah itu bisa dilihat dari tiga sisi. Yang pertama yaitu pijakan waktu, yang kedua yaitu pijakan tempat, yang ketiga yaitu pijakan khitab. Yang pertama, pijakan waktu, yaitu bisa kita lihat bahwa surah makiyah dan madaniyah dapat dibedakan melalui waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ataupun waktu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Adapun bisa dibedakan yaitu pijakan yang kedua, pijakan mengenai tempat. Surah makiyah dan madaniyah bisa dilihat mengenai tempat turunnya, seperti di kota Mekah ataupun di kota Madinah ataupun di wilayah yang mencakup makiyah ataupun madaniyah. Seperti jika ia termasuk dalam makiyah, bisa saja turun di kota Arafah ataupun yang lainnya, dan sedangkan madaniyah bisa saja turun di Uhud. Nah, dari tiga pemaknaan makiyah dan madaniyah ini, yang paling masyhur untuk menentukan makiyah dan madaniyah yaitu dilihat dari pijakan waktu, yaitu kita bisa melihat bahwa surah tersebut turun setelah Rasulullah hijrah atau sebelum Rasulullah hijrah. Maka ketika surah itu turun sebelum Rasulullah hijrah, maka disebut surah makiyah meskipun turunnya di kota Madinah. Adapun sebaliknya, ketika surah itu turun sesudah Rasulullah hijrah yaitu ke kota Madinah, bisa saja surah tersebut disebut surah sebagai surah makiyah. Nah, adapun konseptual yang bisa kita ambil dari mempelajari materi makiyah dan madaniyah tersendiri dalam penerapan kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan homer. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai penggunaan homer itu sendiri, namun di masyarakat sekitar lingkungan rumah kami yaitu Pamijahan, tidak banyak orang-orang yang ingin mengetahui ataupun tidak banyak orang-orang yang membahas mengenai materi makiyah dan madaniyah. Namun, setelah beberapa jurnal yang saya baca mengenai
Makkiyah dan Madaniyah, maka konseptualnya yaitu ketika di surah Makkiyah mengenai khamar itu tersendiri tidak disebutkan bahwa hukum-hukum syariat penggunaan khamar, sedangkan ketika penjelasan dalam surah Madaniyah itu dijelaskan hukum-hukum penggunaan khamar. Karena dalam surah Makkiyah ia hanya disebutkan bahwa khamar tersebut yaitu minuman yang istimewa bagi masyarakat jahiliyah Arab, seperti itu. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu mengenai tanda-tanda surah Makkiyah dan Madaniyah yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rina Nur Sabrina. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Surat terdapat 84 surat Makkiyah di dalam Al-Quran. Surat Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat yang pendek. Kenapa ayat-ayatnya pendek? Karena pada saat Rasulullah berdakwah di sana masyarakatnya belum masuk Islam dan banyak yang belum percaya sama Islam. Jadi kenapa surat-surat pendek? Jadi Rasulullah menyampaikan risalah tersebut dengan perlahan agar diterima oleh masyarakat Mekah gitu. Surat Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat sajadah. Kenapa mengandung ayat sajadah? Karena ayat sajadah ayat-ayat yang di dalamnya berisi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika kita mendengar surat yang di dalamnya mengandung ayat sajadah, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah yang berbunyi sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihamdihi wa qawlihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin gitu. Tiap surat yang di dalamnya dinyatakan lafaz Allah. Lafaz ini telah dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Jika didahului dengan panggilan ya ayyuhan nas yang artinya wahai manusia atau ya bani Adam, wahai anak Adam, itu termasuk surat Makkiyah. Setiap surat yang diawali dengan fawatih aswar. Fawatih aswar adalah pembuka surat yang biasanya tidak ada harokatnya, hanya seperti contoh alif lam mim ro kaf ha ya ain shad. Seperti itu contohnya, salah satunya. Setiap surat yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali kisah Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah adalah Madaniyah. Next. Surat Madaniyah didominasi. Selanjutnya ciri-ciri surat Madaniyah. Surat Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Kenapa ayat-ayat yang panjang? Karena pada saat Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, masyarakatnya sudah banyak yang masuk Islam. Jadi Rasulullah menyampaikannya jadi lebih mudah karena sudah banyak yang percaya oleh agama Islam gitu. Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah legislasi hukum ibadah, muamalah, sistem sosial, jihad dan derivatnya, seperti hukum tawanan, ghanimah, perdamaian, perjanjian dan gencatan senjata. Jika didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu adalah Madaniyah. Kecuali pada 7 ayat antara lain yang pertama Al-Baqarah depannya ya ayyuhan nas, An-Nisa ya ayyuhan nas, Al-Hujurat ya ayyuhan nas, Al-Baqarah ayat 168 ya ayyuhan nas dan selanjutnya. Maka dari itu walaupun mereka depannya ya ayyuhan nasu, tetapi mereka tetap surat Madaniyah gitu. Yang keempat, surat-surat yang menyebutkan orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Yazid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi
faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Dengan mengetahui Al-Makkiyah dan Al-Madani, pertama keyakinan seseorang terhadap Al-Quran, bahwa ia disampaikan dari generasi dahulu pada generasi sekarang dengan informasi yang lebih jelas. Seperti ungkapan bahwa ayat ini diturunkan pada musim dingin atau pada musim panas, pada malam hari atau siang hari. Bila berita penyampaian begitu lengkap, maka tidak mungkin Al-Quran itu mengalami perubahan walaupun telah melalui masa yang begitu panjang. Oke, nah yang kedua, dari kegunaan mengetahui Al-Makki dan Al-Madani dapat dibedakan nasib dan maksudnya. Bila ditemukan dua ayat atau lebih dalam membahas satu permasalahan dengan hukum yang berbeda, lalu pembaca mengetahui Al-Makki dan Al-Madani dari kedua ayat itu, maka ia dapat mengambil ayat Al-Madani dan meninggalkan Al-Makki berdasarkan pada pendapat bahwa ayat kedua menghapus ayat yang pertama karena ia datang belakangan. Nah, jadi maksudnya itu bertentangan antara kebaikan dan keburukan. Nah, mana yang kita dahului? Yang kita dahului itu keburukannya. Kenapa? Contohnya itu di kampung saya ada pengajian. Mengaji kan sudah jelas baik. Lalu di kampung sebelah ada konser. Nah, mana yang kita dahulukan? Nah, kan sudah jelas bahwa mengaji itu adalah kebaikan. Maka kita tidak apa-apa menuju ke konser, tapi bukan nontonnya itu, tapi kita menghindari konser tersebut agar menjadi kebaikan. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu faedahnya juga mengetahui tahapan turunnya syariat, dan ini merupakan strategi yang sangat bijaksana karena manusia tidak merasa beratnya beban syariat yang dipikul yang bisa mengakibatkan pada penolakan syariat itu sendiri. Nah, maksud dari syariat ini itu hukum dari ulumul Quran tersebut. Nah, jadi kita ambil contohnya dalil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maksudnya itu Al-Quran itu untuk orang-orang yang bertakwa, padahal enggak seperti itu ya. Jadi maksud dalil muttaqin itu kan untuk orang-orang yang bertakwa, padahal yang mendengarnya saja walaupun dia bukan Islam, dia sudah mendapatkan petunjuk. Nah, seperti itu. Oke, ada pun manfaat lain mengetahui surat Al-Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, mengetahui metode yang dilalui oleh Al-Quran dalam ajakan atau dakwah Islam. Contohnya seperti mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengetahui sejarah syariat agama beserta hukumnya. Yang terakhir, sebagai landasan dalam menentukan ayat yang mansukh dan yang nasikh dalam Al-Quran. Terima kasih. Baiklah, demikian mengenai materi Makkiyah dan Madaniyah, dapat kami simpulkan bahwa Makkiyah yaitu surah yang diturunkan oleh Allah sebelum Rasulullah hijrah, meskipun turunnya di kota Madinah. Nah, sedangkan surah Madaniyah yaitu surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah, meskipun turunnya di kota Mekah. Nah, adapun yang dapat dibedakan dari Makkiyah dan Madaniyah yaitu 3 poin. Bisa dilihat dari waktu, tempat, dan khitobah. Dan ciri-ciri dari surah Makkiyah yaitu surah Makkiyah diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, sedangkan surah Madaniyah yaitu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, meskipun ada beberapa surah yang dikecualikan. Adapun beberapa ciri yang lainnya sudah disebutkan tadi, dan faedah yang bisa kita ambil dari mempelajari Makkiyah dan Madaniyah yaitu yang pertama, kita dapat menafsirkan Al-Quran, serta kita dapat mengetahui sejarah-sejarah Nabi dan mengetahui hukum-hukum agama Islam. Nah, seperti itu. Baiklah, kami cukupkan sekian dengan materi Makkiyah